istiwa alal alam. Problemnya pada kalimat istiwa ini, ya. Orang yang mengatakan Allah bersemayam di atas arasy, mereka menjadikan terutama ayat ini sebagai dalil. Mereka katakan Allah bersemayam di atas arasy itu ada ayatnya. Inilah ayat yang salah satunya. Maka siapa yang mengingkari Allah bersemayam di atas arasy, berarti dia mengingkari firman Allah. Kalau cuma belajar tauhid kita, oh iya ya. Nah ini yang bisa jawab ahli kalam. Bukan berarti saya ahli kalam nih, ya. Saya ahli tidur. Istiwa, ya, adalah lafaz istiwa. Problem masalahnya di sini. Ayat ini disebut dengan namanya ayat mutasyabihat. Ayat Al-Quran itu ada muhkam, ada mutasyabih, muhkamat atau mutasyabihat. Ya, muhkamat itu ayat yang maknanya sudah jelas. Ya, nggak perlu pakai takwil-takwilan segala. Seperti contoh ayat, hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir, haram bagi kamu bangkai, darah, daging babi. Oh, hurimat itu maknanya bukan haram, tapi makruh. Gimana bisa? Udah jelas lafaznya hurrimat. Itu namanya ayat muhkamat, jelas maknanya. Kedua, ada ayat-ayat itu yang namanya ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang maknanya belum begitu jelas. Ya, seperti contoh surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, ya, Alif Lam Mim. Ini termasuk mutasyabihat. Kalau di Al-Quran terjemahan Alif Lam Mim ya Alif Lam Mim aja. Ya, maka tentang ayat mutasyabihat, muhkam udah selesai, nggak usah perlu kita bahas. Ya, yang perlu dibahas mutasyabihat. Termasuk surah ini, ayat ini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ini termasuk daripada ayat mutasyabihat. Ya, ayat mutasyabihat tadi apa? Ayat yang maknanya belum jelas. Maka para ulama di dalam memahami atau menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat, para ulama terbahagi kepada beberapa golongan. Ya, ada namanya ya salaf. Ya, salaf. Ya, ada namanya kholaf. Ya, kholaf. Ada namanya ya ahlu ta'til. Ahlu ta'til. Ada namanya ya paham mujassimah, ya, mujassimah, pakai bahasa Arab Melayu aja nih. Kita kan ngajar Arab Melayu. Ya, mujassimah sama paham musyabbiha, ya, musyabbiha. Ini dulu. Sebetulnya ada lagi. Cuma yang paling muncul sekarang ini yang ini, 3 ini, 4 lah bahkan. Nah, yang pertama kita bahas ulama salaf. Ya, ulama yang hidup di masa 300 Hijriah ke bawah. Ya, ulama salaf, bagaimana mereka menafsirkan ayat mutasyabihat itu? Ulama salaf di dalam menafsirkan ya ayat mutasyabihat seperti ini, mereka menggunakan ya salaf menggunakan metodologi namanya tafwid, ya, ma'ad tanjih. Ini metodologi yang digunakan oleh ulama salaf di dalam ya memahami makna ayat mutasyabihat. Apa kata mereka tentang istiwa ini? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kami beriman dengan lafaz istiwa ini di dalam ayat tersebut. Tapi apa makna istiwa? Wallahu a'lam bissawab. Ada penafsiran enggak di situ? Enggak ada. Saya ulang sekali lagi, kami beriman dengan lafaz istiwa di dalam ayat ini. Tapi apa makna istiwa? Wallahu a'lam bissawab. Di kitab apa Ustaz? Di kitab Jalalain. Punya enggak tafsir Jalalain? Coba itu buka kitab tafsir Jalalain. Wallahu a'lam bi muradihi bizalik. Kurang lebih begitu. Yang buka tafsir Jalalain.
Ya, berarti ada penafsiran nggak dari ulama salaf? Nggak ada. Mereka menyerahkan sepenuhnya makna istiwa ini kepada Allah. Makanya namanya tafwid ma'at tanzih. Menyerahkan maknanya kepada Allah itu disebut tafwid. Tanzih itu apa? Menjauhkan penyerupaan Allah atau menjauhkan, ya, mensifatkan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Namanya tanzih. Namanya tafwid ma'at tanzih. Jadi jelas itu yang ulama salaf begitu. Kami beriman dengan lafaz istiwa dalam ayat itu, tapi apa maknanya? Wallahu a'lam. Mereka menafsirkan bersemayam kagak? Enggak. Ini ulama salaf. Kedua, ada namanya ulama kholaf. Ya, kholaf itu tadi. Metodologi yang mereka gunakan di dalam mentafsirkan ayat mutasyabihat menggunakan metodologi takwil namanya. Ya. Apa itu metodologi takwil? Memalingkan makna ayat kepada makna yang lainnya. Di dalam bahasa Arab, lafaz istiwa ini maknanya bukan bersemayam sahaja. Setidaknya kalau kita buka kitab Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Jalalain karya daripada As-Sayyid Ahmad As-Sawi Al-Maliki Al-Hasani, bahwasanya, ya, istiwa itu setidaknya ada 11 arti di dalam bahasa Arab. Bisa diartikan dia bersemayam, bisa diartikan dengan makna yang lain, termasuk makna menguasai. Ya, jadi ulama kholaf menafsirkan ayat ini, istiwa itu bukan bersemayam, ya, bukan bersemayam, bukan ini. Karena arti istiwa bukan hanya bersemayam, tapi ada makna yang lain, termasuk makna yang lain itu adalah menguasai, ya, menguasai. Jadi aras itu, istiwa itu artinya banyak, bukan cuma bersemayam. Nah, kalaulah kita gunakan arti bersemayam, berarti kita mensifati Allah dengan sifat makhluk, ya, bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai', ya, ayatnya, ya, udah ma'ruf, ya, laisa kamislihi syai'. Ya, ini ayatnya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia. Nah, kalau diartikan bersemayam berarti kita bersifati Allah dengan sifat makhluk. Karena bersemayam itu, duduk itu adalah sifatnya makhluk. Berarti bertentangan dengan ayat ini. Maka diartikan bersemayam enggak cocok kata ulama kholaf. Maka ditakwil. Ditakwil dengan makna yang lain, yaitu makna menguasai. Jadi ulama kholaf menafsirkan istiwa itu dengan makna menguasai. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan Allah yang bersifat Rahman itu menguasai arasy, bukan bersemayam di atas aras. Ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ali, ya, oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau pernah ditanya tentang makna istiwa. Beliau mengatakan apa? Ya, Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, Allah menciptakan arasy bukan untuk menjadikan aras itu tempat bersemayam di atasnya, tapi Allah menjadikan aras untuk menunjukkan kuasanya. Kenapa? Karena aras makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan. Jangankan menciptakan ente, gitu ya. Makhluk yang paling besar aras, kecil Allah menciptakannya. Jadi Allah menciptakan aras sebagai makhluk yang paling besar untuk menunjukkan kekuasaannya Allah. Allah Maha Kuasa. Dan hal itu juga dikutip oleh Al-Imam Nu'man bin Sabit atau Imam Abu Hanifah dalam kitab beliau, kitab tauhid beliau ada namanya kitab Fiqhul Akbar. Beliau mengatakan apa? Allah menciptakan aras bukan untuk menjadikan aras itu tempat bersemayam di atasnya, tapi Allah menjadikan aras itu sebagai wujud untuk menunjukkan kekuasaannya. Senada dengan yang disampaikan oleh, ya, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi ulama kholaf, ya, menafsirkan lafaz istiwa dengan arti menguasai, dan Allah yang bersifat Rahman menguasai aras. Belum ada di sini penafsiran bersemayam. Jelas ya? Dua. Nah, ini salah kholaf. Ya. Kemudian ahlu taktil. Ya, ahlu taktil itu mereka menafsirkannya begini. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, kami tidak beriman, kami menolak
lapas istiwa dalam ayat itu. Yang ininya diterima mereka, tapi istiwa ini mereka tolak. Kenapa? Karena istiwa itu artinya bersemayam, akan menjadikan penyerupaan atau mensifati Allah dengan sifat makhluk. Jadi kata ahli takdil, ar-Rahmanu 'alal asistawa, lapas istiwa itu tidak kami imani. Ya, kenapa? Karena menunjukkan penyerupaan Allah dengan makhluknya. Itu namanya ahli takdil. Ya, kafir lah, udah jelas mengingkari satu lapas di dalam Al-Quran. Kafir. Maksud mereka itu sebetulnya bagus. Ahli takdil ini untuk membuang sifat-sifat yang tak layak bagi Allah. Cuma terlalu lebay. Ya, terlalu lebay. Nah itu, sampai mengatakan ayat ini tadi gak beriman kepada lapas istiwa karena bermakna bersemayam. Kan terlalu lebay. Ya, kami menghindari menjaga tauhid katanya. Apa yang menjaga tauhid? Murtad lah, gara-gara mengingkari satu lapas. Nah, selesai 3. Masuk paham musyabbihah dulu kita. Paham musyabbihah ini, mereka itu kenapa dikatakan musyabbihah? Karena sering sekali mereka mensifatkan Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Termasuk bersemayam, itu kan sifat makhluk. Ya, mereka katakan Allah itu bersemayam. Makanya dikatakan mereka pahamnya musyabbihah. Jadi paham musyabbihah apa katanya? Ar-Rahmanu 'alal arsistawa, dan Allah yang bersifat Rahman bersemayam di atas arasy. Ini paham musyabbihah. Ya. Mengartikan ini, ya. Dia dengan metodologi apa? Dengan metodologi namanya tafwid. Tafwid juga mereka. Tafwid ma'at tasbih. Nah, ini dia bedanya. Ya. Nah, salah, tafwid juga enggak salah. Tafwid, tapi salah itu tafwidnya betul-betul tafwid. Namanya tafwid ma'at tanzih. Kalau paham musyabbihah ini, mereka tafwid, tapi tafwidnya ma'at tasbih. Cemana metodologi mereka menafsirkan ayat ini? Ar-Rahmanu 'alal asistawa, Allah yang bersifat Rahman, dia bersemayam di atas arasnya dengan semayam yang layak baginya. Kan gitu kan? Allah, apa kata mereka? Allah bersemayam, ya, bersemayam di atas, ya, arasy dengan, ya, semayam yang layak baginya, yang layak baginya. Nah, ini pahaman musyabbihah ini. Allah bersemayam. Bersemayam ini berarti dia mensifatkan Allah dengan sifat makhluk. Karena yang bersemayam itu adalah makhluk. Berarti dia mentasbihkan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian mereka mengecoh orang awam dengan kalimat, ya, dengan semayam yang layak baginya. Di sini banyak orang awam terkecoh, ya, terkecoh. Apa salahnya Ustaz? Kan dengan semayam yang layak bagi Allah, bukan semayam kita, semayam yang layak bagi Allah. Ya ilaha illallah. Dia nggak sadar kalau udah terracuni paham musyabbihah. Saya punya cerita, pernah saya ceritakan. Ya, saya punya teman doktor S3 alumni Timur Tengah, bahkan pesantrennya besar di Medan ini. Ya, punya pesantren besar. Kami 3 bulan dialog, ya, tentang masalah tafwid ma'at tanzih dengan tafwid ma'at tasbih. Dia alumni, oh saya sebut lah, nanti ketahuan orangnya siapa. Ya, nah, pokoknya dia alumni Timur Tengah. Ya, S1-nya, S2, S3 doktor. Ya, alumni Timur Tengah, pesantrennya besar. Beliau termasuk berpaham itu, Allah bersemayam di atas arasy dengan semayam yang layak baginya. Ya, beliau mengatakan, di mana salahnya Ustaz? Kan bersemayam dengan semayam yang layak baginya. Ya, ya salah. Kalau ulama salaf itu, saya katakan, ulama salaf itu tak begitu pahamnya. Ulama salaf itu tafwid tapi ma'at tanzih. Apa makna istiwa? Kami beriman dengan lapas istiwa ini, maknanya apa? Wallahu a'lam. Itu tafwid ma'at tanzih. Kalau Allah bersemayam di arasy dengan semayam yang layak baginya. Semayam yang layak baginya itu kan tafwid, menyerahkan maknanya, kan gitu kan? Kemudian penafsiran bersemayam itu kan tasbih, makanya namanya tafwid ma'at tasbih. Ini benang merahnya
Ya sederhana saja. Cuma kalau memang kita nggak dapat petunjuk dari Allah, udahlah. Kita katakan nggak ada salahnya itu, betul. Dialog kami, ya. Setiap ketemu bahasnya cerita itu. Cuma enaknya dialog sama orang pinter ini enak, nggak ngotot. Ya, masih kering masaran. Ustaz, antum baca kitab ini, lihat keterangan begini. Oh ya Ustaz, nanti anda cari. Benar sampai rumah, WA. Ustaz, ini ya ibarat yang antum maksud. Iya Ustaz, coba antum pahami. Iya sebentar. Sampai pagi itu nanti chattingan. Itu kalau dialog sama orang yang ngerti. Ya makanya kata Imam Syafi'i apa? Kalau aku debat sama orang bodoh, aku gak pernah menang. Karena orang bodoh gak pernah mengerti apa yang aku katakan. Tapi kalau aku debat sesama orang alim gak pernah menang sama aku, kata Imam Syafi'i. Dan itu memang terbukti. Ya, ini benang merahnya. Paham musyabbihah. Mereka menggunakan metodologi yang namanya tafwid ma'at tasbih. Coba kita amati. Kira-kira beda nggak tafwid ma'at tanzih dengan tasbih tadi? Paham nggak bedanya? Paham kan? Kalau tafwid ma'at tanzih nggak ada makna bersemayam. Kami beriman dengan lafaz istiwa, tapi apa maknanya? Allah yang maha mengetahui. Jelas kan? Nggak ada arti apapun di situ. Nah di sini tafwid ma'at tasbih, istiwa artinya bersemayam dengan semayam yang layak baginya. Makanya namanya tafwid ma'at tanzih, tafwid ma'at tasbih. Jadi kalau memang mau betul-betul ikut pemahaman salaf, ya ikut betul pemahaman salaf, harusnya ikut metodologi tafwid ma'at tanzih. Berarti mereka cuma ngaku-ngaku, inilah kami paham salaf, inilah kami salafi. Mereka bukan salafi, mereka wahabi. Ya, mereka wahabi, mereka bukan salafi. Kalau paham salaf ini, sebetulnya kita lah yang berpaham salaf atau berpaham khalaf. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu Ustaz, diwakilkannya mana dari yang 5 ini? Ya, maka paham salaf, paham khalaf adalah representasi daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka siapa yang ikut salaf, dia selamat. Yang ikut khalaf, dia bijaksana. Gitu kata almarhum guru saya. Ya, dua-duanya ini representasi Ahlussunnah wal Jamaah, salaf adalah khalaf. Jadi musyabbihah dengan metodologi tafwid ma'at tasbih yang mengartikan istiwa itu dengan arti bersemayam, itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mereka mengatakan, ya, bersemayam, Allah bersemayam di atas aras, itu dalilnya ada, ayatnya ada, Al-Quran yang mengatakan demikian. Maka siapa yang mengingkari berarti mengingkari ayat. Oh, berikan doktrinnya ini kan. Kalau orang awam, iya pula. Sama doktrin bid'ah juga gitu. Ya, kalau memang itu baik, pasti Nabi yang mengamalkan duluan. Maulid, ya, maulid itu bid'ah, tahlilan bid'ah. Apa namanya, bersalam-salam setelah selesai sholat bid'ah, semuanya bid'ah. Ya, oh, agama ini agama dalil, kata mereka kan gitu kan. Kalau memang itu baik, tentunya adalah Rasulullah dan sahabatnya yang dulu mengamalkannya. Wah, kalau retorika walaupun yakin. Kalau memang itu baik, tentu diamalkan. Kenapa Nabi gak buat maulid? Nabi gak buat tahlilan? Kita tahu, berarti maksudnya itu gak baik, makanya gak dibuat Nabi. Orang awam baru hijrah pula. Wah, betul. Ini baru Islam yang sebenarnya nih. Ajib. Ya, di mana ngajinya, Bang? Ayo kita ngaji. Ya, udah, jadilah itu. Ya jadi wahabi. Maaf ini kita terangkan supaya kita paham betul-betul, terbuka pikiran kita. Ya, gibah ini, tapi gibah ini lebih baik dari sholat sunnah. Ya, lebih baik dari sholat sunnah. Kenapa? Menyelamatkan akidah orang. Jadi kalau mereka mengatakan siapa yang mengingkari Allah bersemayam di aras, berarti mengingkari ayat, itu nggak benar. Memangnya yang menafsirkan istiwa dengan bersemayam itu siapa? Ya, ulama Ahlussunnah atau bukan? Kan gitu kesimpulannya. Ya, ulama Ahlussunnah lah. Oh ya, kita jelas Ahlussunnah representasinya salaf dan khalaf. Ada nggak salaf menafsirkan bersemayam? Nggak ada. Khalaf apalagi? Jadi siapa yang menafsirkan bersemayam itu? Musyabbihah. Ya, musyabbihah ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah mereka kafir atau enggak, Ustaz? Dirinci. Kalau mereka meyakini Allah bersemayam dengan semayam yang seperti kita, kafir.
Tapi kalau mereka meyakini Allah bersemayam dengan semayam yang layak bagi Allah, seperti kata mereka, itu mereka nggak jatuh kafir, tapi mereka ahlul bid'ah. Ya, makruh sholat bermakmum kepada imam Wahabi. Jelas, sholat jamaknya sah, tapi hukumnya makruh karena dia ahlul bid'ah. Sama, sholat di belakang imam Mu'tazilah, sholat di belakang imam ya liberal. Yang penting penyimpangannya nggak sampai menyebabkan mereka kafir, maka masih bisa bermakmum kepadanya. Ya, jelas ini ya. Jadi satu lagi mujassimah, paham yang menganggap Allah punya jisim. Contohnya Allah berfirman, yadullaha fauqa aydihim. Paham salaf mengatakan yadun, ya kami beriman dengan lafaz yadun. Apa makna yadun? Wallahu a'lam. Tetap dengan tafwid ma'at tanzih. Ulama kholaf, yadun itu bukan tangan. Yadun di ayat itu maksudnya kekuasaan. Yadullaha fauqa aydihim, kata ulama kholaf, ayat yadullaha fauqa aydihim maknanya kekuasaan mereka di atas kekuasaan kami. Ya, kekuasaan mereka, ya kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka, bukan tangan. Nah, kalau mujassimah, yadullaha fauqa aydihim, Allah punya tangan, tapi tangan yang tangan yang berbeda dengan makhluk. Tafwid ma'at tasbih. Siapa yang mengingkari Allah punya tangan berarti mengingkari ayat. Kan itu doktrinnya. Ya? Nah, jadi nggak benar ya, bersemayam itu paham musyabbihah. Jadi kalau kita menolak paham bersemayam, bukan kita mengingkari ayat. Di awal tadi sudah saya sampaikan, yang salah bukan ayatnya, tapi pemahamannya di dalam memahami ayat. Ya, udah jelas. Syiah pun pakai ayat Al-Quran enggak? Pakai hadis enggak Syiah? Tapi kenapa dianggap paham menyimpang? Salah memahami ayat ataupun hadis. Udah jelas ya Bapak nanya ya. Ini udah saya jelaskan secara detail. Ya, nah, kalau mau bukti lagi, nanti kita datang aja ke rumah, kitabnya ada semuanya yang saya sebutkan tadi. Nah, ini penjelasannya seperti ini. Jadi kesimpulannya, kalau ada yang mengatakan Allah bersemayam di aras, itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi representasi dari paham musyabbihah yang mereka memahami ayat mutasyabihat dengan metodologi tafwid ma'at tanzih. Ulama salaf yang sebenar-benar ulama salaf adalah dengan metodologi tafwid ma'at tanzih, kalau mereka tafwid ma'at tasybih. Ya, itu beda. Nah, ini dia pembahasannya. Wallahu a'lam.